Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin memaparkan hasil diskusi kami mengenai penyelesaian persamaan diferensial gerak jatuh bebas menggunakan solusi Dirac-Taylor. Pada pendahuluan, di sini ada latar belakangnya, yaitu ada persamaan diferensial biasa itu mempunyai peranan yang penting dalam pemodelan fenomena fisik seperti gerak jatuh bebas, di mana ada metode Dirac-Taylor yang hadir di situ sebagai solusi pendekatan yang efektif untuk mengatasi keterbatasan kalkulus dasar pada sistem yang kompleks. Nah, tujuannya itu untuk menelaah formulasi deret dari persamaan diferensial biasa orde 2 dan memverifikasi tingkat akurasinya serta validitas metode Dirac-Taylor melalui perbandingan langsung dengan solusi analitik yang eksak. Untuk rumusan masalahnya di sini ada dua, yaitu bagaimana formulasi persamaan diferensial yang mempresentasikan fenomena gerak jatuh bebas dan bagaimana penerapan ekspansi dan aproksimasi dari persamaan diferensial gerak jatuh bebas tersebut. Untuk tujuannya, yaitu untuk menentukan bentuk persamaan diferensial yang memodelkan gerak jatuh bebas dan menjabarkan langkah-langkah penyelesaian persamaan diferensial gerak jatuh bebas menggunakan metode ekspansi Dirac-Taylor. Kemudian masuk ke pembahasan. Di sini ada landasan teorinya. Yang pertama itu persamaan diferensial biasa, di mana gerak yang melibatkan percepatan seperti gravitasi, itu model yang digunakan umumnya adalah persamaan diferensial biasa orde 2. Bentuknya itu dapat dituliskan sebagai berikut. Turunan kedua Y terhadap X itu sama dengan Px dy per dx ditambah Qxy sama dengan Gx, di mana turunan kedua Y itu adalah turunan kedua dan dy per dx itu adalah turunan pertama. Sedangkan Px dan Qx-nya itu adalah koefisien fungsi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Nandin. Selanjutnya ada konsep fisika gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas menggambarkan pergerakan benda di bawah pengaruh tunggal gaya gravitasi tanpa adanya hambatan udara. Hubungan antara posisi, kecepatan, dan waktu dalam gerak jatuh bebas dapat dimodelkan menggunakan persamaan diferensial yang solusinya analitik atau eksak dinyatakan dalam rumus dasar fisika sebagai berikut. Yang pertama ada posisi atau jarak tempuh yaitu S sama dengan setengah GT kuadrat, dan yang kedua ada kecepatan akhirnya yaitu V sama dengan G dikali T. Selanjutnya ada metode Dirac-Taylor. Metode Dirac-Taylor adalah metode numerik untuk menghampiri fungsi kompleks menjadi bentuk polinomial. Metode ini digunakan ketika solusi analitik sulit diperoleh, terutama dalam penyelesaian persamaan diferensial biasa atau PDB. Jika fungsi f(x) memiliki turunan kontinu di sekitar titik A, maka fungsi dapat diekspansi sebagai f(x) sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai dengan T hingga f pangkat n dikali A dibagi n faktorial dikali x min A pangkat n, atau dalam notasi langkah atau H dinotasikan sebagai sigma n sama dengan 0 sampai dengan T hingga f pangkat n dikali A dibagi n faktorial dikali H pangkat n. Selanjutnya ada pemecahan massa. Bagian ini menguraikan langkah-langkah penyelesaian persamaan diferensial gerak jatuh bebas secara analitik menggunakan metode ekspansi Dirac-Taylor. Proses ini dimulai dari pemodelan fisik menggunakan hukum Newton, dilanjutkan dengan penurunan diferensial bertingkat untuk mendapatkan koefisien Dirac. Yang pertama ada formulasi model matematis. Ada kasus yang pertama, yaitu gerak jatuh bebas ideal atau tanpa hambatan dalam kondisi vakum. Benda hanya dipengaruhi oleh gaya gravitasi atau W berdasarkan hukum 2 Newton, yaitu M dikali A sama dengan W, dengan M dikali turunan kedua
D kuadrat Y dibagi DT kuadrat sama dengan MG. Persamaan ini merupakan PDB linear order 2 dengan koefisien konstan. Jadi bisa didapatkan D kuadrat Y dibagi DT kuadrat sama dengan G. Kondisi awal atau initial value problem, pada saat T sama dengan 0, benda dijatuhkan dari posisi diam sehingga posisi awalnya yaitu Y0 sama dengan 0 dan kecepatan awalnya yaitu Y aksen 0 sama dengan 0. Selanjutnya, ada kasus yang kedua, gerak jatuh nyata atau dengan hambatan udara. Di dunia nyata, benda mengalami gaya hambatan aerodinamis atau FD yang arahnya berlawanan dengan vektor kecepatan. Untuk kecepatan rendah, gaya hambat diasumsikan linear terhadap kecepatan yaitu FD sama dengan negatif kV. Persamaan geraknya menjadi M dikali D kuadrat Y dibagi DT kuadrat sama dengan MG dikurangi K dikali turunan pertama DY DT. Lalu karena konstan didapatkan hasilnya D kuadrat Y dibagi DT kuadrat sama dengan G dikurangi K dibagi M dikali turunan pertamanya DY DT. Ini adalah PDB linear tak homogen, di mana K adalah koefisien hambatan udara dan M adalah massa bendanya. Boleh next. Nah, yang kedua ada derivasi solusi menggunakan Dirac-Taylor. Dirac-Taylor atau khususnya Dirac-Maclaurin merekonstruksi fungsi posisi YT dengan menjumlahkan nilai-nilai turunannya pada titik awal T0 sama dengan 0. Di mana YT-nya sama dengan sigma N sama dengan 0 sama dengan T hingga Y pangkat N dikali 0 dibagi N faktorial dikali T pangkat N. Lalu sama dengan Y0 ditambah Y aksen 0T ditambah Y double aksen 0 dibagi 2 faktorial dikali T kuadrat dan seterusnya. Penurunan kasus ideal atau Y double aksen sama dengan G. Yang pertama, cari nilai koefisien Dirac dengan menurunkan persamaan model secara berulang di T sama dengan 0. Suku ke 0 atau posisinya Y0 sama dengan 0 dan suku pertama itu kecepatan dengan posisinya Y aksen 0 sama dengan 0 dari kondisi awal, dan suku kedua itu ada percepatan dari model PDB diketahui Y double aksen T sama dengan G untuk setiap waktu T, maka pada T sama dengan 0, suku ketiga itu jerk turunkan persamaan model Y double aksen T sama dengan G terhadap waktu, jadi Y triple aksen T sama dengan turunan dari G atau D per dt G, karena G adalah konstanta yaitu 9,8 meter per second kuadrat, maka turunannya adalah 0. Yaitu jadi Y triple aksen 0 sama dengan 0. Lalu seterusnya hingga suku ke N, karena turunan ketiga bernilai 0, maka seluruh turunan order tinggi selanjutnya atau Y4, Y5 dan seterusnya otomatis bernilai 0 juga. Dan bisa substitusi ke Diracnya, jadi YT sama dengan 0 ditambah 0 dikali T ditambah G dibagi 2 faktorial dikali T kuadrat ditambah 0. Lalu didapatkan hasilnya jadi YT sama dengan setengah GT kuadrat. Metode Dirac-Taylor khususnya Dirac-Maclaurin merekonstruksi fungsi posisi YT dengan menjumlahkan nilai-nilai turunannya pada titik awal T0 sama dengan 0. Ini Diracnya yang tadi. Lalu dilanjut aja penurunan kasus hambatan udaranya. Untuk mempermudah penulisan, misalkan konstanta C sama dengan Km, persamaan menjadi Y double aksen sama dengan G dikurangi CY aksen. Kita lakukan prosedur diferensiasi berulang, jadi order 0 dan pertama, Y0 sama dengan 0 dan Y aksen 0 sama dengan 0, itu posisinya benda diam mula-mula. Selanjutnya ada order kedua atau percepatan awal. Di sini substitusi kecepatan awal ke persamaan model, yaitu Y double aksen 0 sama dengan G dikurangi C dikali Y aksen 0. Lalu tinggal disubstitusi, jadinya Y double aksen 0 sama dengan G dikurangi C0. Karena C0-nya tadi 0, berarti hasilnya G. Lalu order ketiganya ada perubahan percepatan, turunkan persamaan model yang tadi double aksen sama dengan
G dikurangi C Y aksen. Jadi Y triple aksen T sama dengan 0 dikurangi Y double aksen T. 0 dikurangi C dikali Y double aksen T. Lalu dievaluasi di T sama dengan 0. Maka Y triple aksen 0 sama dengan minus C dikali G. Lalu hasilnya minus C dikali G. Untuk order yang keempat, turunkan hasil sebelumnya. Jadi Y triple aksen sama dengan minus Y double aksen. Jadi turunan keempat Y pangkat 4T sama dengan minus C dikali Y triple aksen T. Lalu dievaluasi lagi T-nya sama dengan 0. Substitusi nilai Y triple aksennya tadi 0. Jadi Y turunan keempat Y dari 0 sama dengan min C dikali min C G sama dengan C kuadrat dikali G. Lalu disubstitusi aja ke daratnya. Jadi YT sama dengan 0 ditambah 0 ditambah G dibagi 2 faktorial dikali T kuadrat ditambah min CG dibagi 3 faktorial dikali T pangkat 3 ditambah C kuadrat G dibagi 4 faktorial T pangkat 4 dan seterusnya. Dengan mengembalikan C sama dengan K dibagi M, maka solusi daratnya adalah GT sama dengan setengah GT kuadrat dikurangi 1/6 dikali K dibagi M GT pangkat 3 ditambah 1/24 dikali KM kuadrat GT pangkat 4 dan seterusnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, mari kita masuk ke dalam interpretasi hasil, di mana kita mulai analisis pada kasus pertama, yaitu gerak jatuh bebas tanpa hambatan udara. Hasil penurunan matematika yang kami temukan menunjukkan bahwa deret Taylor memiliki perilaku konvergensi yang sempurna pada kasus ini. Karena percepatan gravitasi adalah sebuah konstanta, maka secara matematis turunan tingkat tinggi mulai dari orde ketiga, keempat, dan seterusnya akan bernilai nol. Nah, hal ini menyebabkan deret hingga terpotong secara alami atau terminating series, di mana implikasinya sangat signifikan, yaitu metode ini tidak menyisakan galat pemotongan sama sekali. Kemudian persamaan akhir yang kami dapatkan yaitu adalah YT sama dengan setengah GT kuadrat, di mana ini adalah solusi eksak yang identik dengan hukum kinematik Newton. Kemudian temuan ini memvalidasi bahwa untuk sistem linear sederhana, deret Taylor bukan sekedar alat pendekatan semata, melainkan metode analitik yang mampu merekonstruksi hukum fisika fundamental dengan presisi mutlak. Nah, sebaliknya, kompleksitas fisis baru terungkap ketika metode ini kita terapkan pada kasus gerak jatuh dengan hambatan udara, di mana struktur solusi berubah drastis menjadi deret hingga, di mana deret ini sebenarnya merepresentasikan tarung antara dinamis antara gaya gravitasi yang menarik ke bawah dan gaya gesek fluida yang menahan ke atas. Nah, untuk suku pertamanya itu berbentuk kuadratik, yaitu setengah GT kuadrat, yang artinya ini mengindikasikan bahwa pada saat rentang waktu awal atau saat T mendekati 0, benda bergerak seolah-olah berada dalam ruang hampa, di mana gravitasi sangat mendominasi gerak awal ini karena kecepatan benda belum cukup besar untuk membangkitkan gaya gesek yang signifikan. Nah, interpretasi ini penting karena menegaskan bahwa model hambatan udara sebenarnya adalah generalisasi dari model ideal. Kemudian untuk seiring berjalannya waktu,
analisis terhadap suku orde ketiga menunjukkan muncul nilai negatif. Secara fisis, suku negatif ini mempresentasikan fenomena retardasi atau perlambatan percepatan. Nah, suku ini menggambarkan energi kinetik yang mulai terdisipasi atau hilang akibat gesekan udara. Akibatnya, posisi aktual benda akan selalu tertinggal dibandingkan posisi teoritis di ruang hampa. Nah, sifat nonlinear dari suku pangkat 3 inilah yang menjelaskan mengapa penyimpangan lintasan awalnya tidak terlihat, namun kemudian membesar secara eksponensial. Ini adalah bukti matematis bahwa gaya hambatan udara bekerja sangat kumulatif, di mana mengubah karakteristik gerak dari percepatan konstan menjadi percepatan yang terus menyusut. Kemudian untuk lebih jauh lagi, jika kita melihat suku-suku deret tingkat tingginya, kita akan melihat pola tanda yang bergantian di mana dari positif, negatif, kemudian menjadi positif lagi dan seterusnya. Nah, pola ini menyimpan makna krusial terkait stabilitas sistem di mana suku-suku ini berfungsi sebagai faktor koreksi. Mereka saling meniadakan untuk mencegah modal memprediksi perlambatan yang berlebih. Nah, interaksi antara suku ini secara implisit membedakan mekanisme menuju kecepatan terminal di mana struktur deret ini berhasil menangkap esensi fenomena fisik di mana benda tidak akan jatuh dengan kecepatan tak terhingga, melainkan akan mencapai titik keseimbangan gaya. Mungkin boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, jadi kesimpulannya itu adalah penerapan metode deret Taylor ini valid dalam memodelkan gerak jatuh bebas, di mana pada kondisi ideal metode ini akan menghasilkan solusi eksak yang identik dengan hukum kinematika Newton. Sedangkan pada kasus hambatan udara, struktur deret tahingganya mampu mempresentasikan interaksi dinamis gaya secara akurat. Melalui pendekatan analitik ini terbukti bahwa pemahaman logika matematika lebih efektif dalam mengungkapkan makna fisis fundamental di balik setiap suku persamaan dibandingkan sekadar mengandalkan hasil komputasi numerik semata. Oke, baik. Mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.